Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa asli sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sidang jamaah masjid salim, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara saya semuanya, tentunya yang saya hormati dan insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, di Ahad Ba'da Syukur yang berbahagia ini, mari kita kembali menghaturkan puji dan syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena apa? Oleh karena di Ahad yang berbahagia ini Allah masih berkenan menetapkan keimanan di dalam qalbu kita. Allah masih berkenan menetapkan keimanan itu di dalam hati kita. Dan insya Allah itu bisa kita rasakan. Sakit rasakan bertentu Pak. Nah iman itu yang berarti artinya apa itu? Itu karena perkenan itu dari Allah. Bisa nih? Alhamdulillah. Dari Ahad pagi yang berbahagia ini Allah masih pula memperkenankan, menganugerahkan, menetapkan kesehatan di badan kita. Dan bagusnya lagi hari ini kita rasakan. Kita dapat menikmati betapa indahnya kesehatan. Orang yang sehat itu luar biasa Pak. Ketemu temannya selalu tabassum, selalu ekspresinya itu senyum. Nek wong sehat. Kabarnya selalu menggembirakan. Orang sehat itu luar biasa. Meskipun banyak di antara manusia itu kebanyakan lupa akan nikmat sehat dan nikmat sehat. Nikmatani mahkunun fihima kasiro minan nas aswihatu wal farau. Ada dua nikmat yang biasa kebanyakan manusia itu lalai, lupa akan nikmat itu. Yang pertama aswihatu, sehat. Yang kedua wal farau, semangat. Maka kita juga harus bersyukur bahwa pada Ahad pagi yang berbahagia ini Allah masih mempertemukan kita. Nek dikandangnya kangen itu saya juga kangen dengan jamaah Al-Manan ini. Kangen boleh Pak? Kangen kayak suara lo boleh. Oh Pak Nurdin kan orang di tonton ini cek kepingin yang ini cek boleh lopo. Kok aku kangen kabar ini cek gue jauh wis nikah-nikah. Dereng lo gimana? Nah kesempatan itu yang paling Allah. Maka alhamdulillah di Ahad pagi yang berbahagia ini sebagai satu sarana silaturahmi kita dipertemukan oleh Allah di Majlis Taklim yang sungguh luar biasa. Di Majlis Taklim yang manakala kita membaca Al-Quran di dalamnya, di Majlis Taklim yang manakala kita mempelajari Al-Quran di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan sakinah. Illa tanazzalat alaihi sakinah, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan dalam kita. Tenang oleh Pak. Berarti ini kita ada hikmah di dalamnya. Oleh ngaji, ikut jalani awal ini hatinya yang semula gundah-gulana
yang semula risau, khawatir, takut, setelah ngaji hati kita menjadi tenang. Karena apa? Yasluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Di dalam pertemuan kita ini bukan pertemuan yang ecek-ecek. Pertemuan kita ini sungguh luar biasa. Karena apa? Di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran. Di dalamnya dipelajari kitab-kitab suci Al-Quran atau kitab Al-Quran. Maka Allah akan menurunkan yang namanya sakinah, ketenangan dalam hati orang-orang yang senang mendatangi majelis ilmi. Saya jamin siapapun yang datang ke majelis taklim yang semula khawatir, yang semula galau, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati. Apapun yang terjadi, memang di majelis taklim, insya Allah hatinya menjadi tenang. Wa wasyiyatuhur rahman. Dan Allah Subhanahu wa taala manakala melihat hambanya kaumnya Nabi Muhammad SAW seperti kita tidak sami ini, maka akan meliputi dengan rahmatnya. Allah akan meliputi kita dengan sami itu diliputi dengan rahmatnya Allah. Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Alhamdulillah. Allah diliputi, kelilingi rahmat itu Allah, diliputi oleh rahmatnya Allah. Artinya Allah berikan kasih sayang kepada hambanya yang senantiasa mendatangi majelis taklim. Kemudian yang ketiga, bahwa sumul malaikah, dan malaikat-malaikatnya Allah akan senantiasa menaungi, mengelilingi. Menaungi kita itu ada yang bahasa itu nikmasi. Makanya tidak menjadi satu permasalahan. Kalau ada jamaah pengajian begitu datang mendengarkan kajian baru dibuka intikas saja, sampun tidur tidak sama. Boten nopo-nopo boten dosa. Ngaji kok tidur baik betul baik. Itu tidak ada dosanya. Kok terserah dengan yang bisa memasukkan ilmu yang dipelajari pada akad pagi hari ini adalah Allah. Tidurnya orang yang berilmu dengan mereka orang yang tidak berilmu itu perbedaannya jauh sekali. Tidurnya orang yang berilmu dengan orang yang melaksanakan sholat tanpa ilmu lebih utama tidurnya orang yang berilmu. Tidurnya orang berilmu itu tidurnya yang pengajian ini. Daripada saatnya tenggrion itu piyambak, mau lungguh itu pun itu ganjaran. Lungguh akhirnya seneng naik pengajian yang masjid amanah itu luar biasa. Kalau sekarang berkata kalau Allah firman indahu, dan Allah akan menyebut kita dengan sami di kalangan malaikat-malaikatnya Allah. Maka ada hadis yang menceritakan kalau Allah sudah tresno kepada hambanya, maka hambanya itu akan disebut-sebut oleh Allah. Manusia itu akan menyebut hamba itu. Nek pun tresno karena hamba itu. Insya Allah kita dengan sami itu termasuk hamba yang ditresnani oleh Allah. Amin ya Rabbal. Disebut-sebut di kalangan siapa? Bukan di kalangan manusia, namun di kalangan malaikat yang Allah. Malaikat ngerti yo karo jamaah masjid Al-Manakah. Bahas sholat subuh dengan hikmah, dengan khusyuk, dengan hati yang ikhlas. Dikurwa dikir sudah sholat, kemudian dilanjutkan menang. Luar biasa. Enak itu. Namun alhamdulillah kita dengan sami masih diberi waktu oleh Allah bisa berwajah, bisa bertemu di dalam majelis taklim. Mudah-mudahan majelis taklim kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin dulu sampai pada ayat At-Tahrim, surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, yuk kita semuanya ini bertaubatlah kepada Allah, tubu ila Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Ini perintah Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Apa yang dikandung dalam makna atau surat ini? Manakala kita berkeinginan untuk taubatan nasuha, niku yo sing taubat yang semurni-murninya. Jangan sampai sebagaimana taubat yang tidak kita rasakan, nggak tahunya kita itu belum taubatan nasuha. Taubatnya, yo bahasanya jomblo kapok, lombok. Memang ini enak-enak, bapak kali lombok. Nanti makannya bapak tangan kanan, makannya lombok tangan kanan. Ojo lombok
etika adab makan seperti itu. Jangan sampai hanya sebagaimana kapok lombok. Kalau bisa, kalau sudah taubat dan nasuha atas segala bentuk dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, taubatnya itu kepada Allah semurni-murninya. Jangan sampai ada keinginan untuk mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Nanti bisa kita kaji lagi tentang tafsir yang ada hubungannya dengan Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi, nek wis janji wallahi itu harus ditunaikan. Itu biasanya untuk meyakinkan akan amanah orang lain kepada kita, biasanya kita sering mengucapkan wallahi karena demi Allah. Nah, itu meyakinkan. Bahkan Nabi itu begitu, wallahi, sumpah demi Allah. Berarti ini benar-benar dilakukan oleh Nabi. Orang sumpah demi Allah tidak pernah ditinggalkan. Ini la astaghfirullah wa atubu ilaihi, demi Allah, sesungguhnya aku Nabi beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya 70 kali lebih dalam sehari. Ini istighfar dan taubatnya Nabi. Sedina sewengi itu 70 kali lebih banyak. Jadi kita tanyakan bagaimana dengan istighfar kita, dengan taubatan kita kepada Allah itu sehari semalam. Lazimnya, layaknya itu kurang dari 70 kali atau lebih dari 70 kali. Kudune awal ini semakin banyak. Kalau di bulan Ramadan dulu ibadah kita insya Allah luar biasa. Ada bulan Syawal lebih meningkat lagi. Ada bulan Dzulqa'dah saat ini dilebihkan meningkat lagi. Nanti bulan Dzulhijjah lebih meningkat lagi. Insya Allah begitu. Jadi kalau Nabi itu saya semalam dalam meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Aksa meminta keina marah. Nah, istighfarnya Nabi, tobatnya Nabi yang akan melaksanakan ibadah-ibadah yang luar biasa. Ini awal ini pernah kan kita kaji di sini dulu sekali. Man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dzikrin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak membaca istighfar, astagfirullah, itu bacaan istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan membuat orang yang beristighfar itu min kulli hammin farajan, dari setiap kesempitannya akan dirubah oleh Allah menjadi sebuah kelapangan. Ini yang pertama. Jadi ini awal ini pas sholat banyak membaca istighfar. Tidak harus 3 kali malah. Memang contohnya Nabi kita tekani dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, kaya dari walikum, tambah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali. Itu ada Allah adalah syarikat. Kemudian ada ayat kursi, ada Al-Ikhlas, ada Falaq Nas. Kemudian ditutup lagi dengan istighfar sebanyak-banyaknya, boleh. Meskipun ada waktu-waktu khusus yang oleh Allah akan dijawab setiap doa dan permintaan kita. Jadi siapapun di antara kita yang banyak istighfar kepada Allah akan Allah anugerahkan setiap apa yang namanya kesempitan dirubah menjadi kelapangan. Gorok dibuat menjadi sarok. Kalau kesempitan itu tentang hati kita, ini yang luar biasa yang kita cermati, Pak. Waktu itu nek sempitnya itu di hati, naudzubillah tidak. Nopo-nopo nasihat itu teman-teman. Nek sempitnya itu di hati. Waktu itu nek hati ini wis rupak sempit, apalagi masuk dalam qaulul itu hati yang mati atau mayit itu wis ora tegas nopo nasihat. Kalau sempitnya itu masalah ekonomi, Allah akan merubah ekonomi yang sempit menjadi lapang. Nek pas kalau resan apa itu butuh tenang. Bahkan manusia itu pada akhirnya sama. Yang terjadi itu podo mawon terus. Terus kurang duit, itu biasa kan?
meskipun sugihnya kadang-kadang suatu saat orang duit babak belas. Jadi kaya-kaya ini suatu saat kita punya uang. Kalau kesempitan itu karena ekonomi, maka Allah akan merubah ekonomi yang sempit itu menjadi keluasan ekonomi. Sehingga dagang diparingi latih, karena sebagainya. Itu yang pertama, Pak. Kesempitan apapun yang ada, kesempitan waktu. Wah, keluar itu pengen ngaji Pak Ujani. Ini keluar kurang waktu. Nah, kamu istighfar itu banyak istighfar itu luar biasa manfaatnya. Jadi semua aspek kehidupan akan dapat terpengaruh dengan adanya istighfar. Wa min kulli dzikrin mahrajan. Yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesusahan-kesusahan, itu akan ada makhrajan, jalan keluarnya. Maka istighfar itu harus dibiasakan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki. Rezeki itu bisa berarti apa-apa ya, dan konotasinya cuma duit. Dari jalan yang dia tidak tahu dari mana anaknya. Bahasanya apa itu ujuk-ujuk. Makanya awal istighfar, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Esok-esok enek sebelum moro. Nah, moro itu bawa hidup, bawa makanan dan sebagainya kan. Begitu. Nah, jadi Allah akan berikan rezeki, baik berupa rezeki yang benar-benar duit, harta kaya maupun rezeki yang lain, kesehatan dan sebagainya. Orang yang banyak istighfar itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh mara bahaya. Jadi suatu saat ada kejadian-kejadian, oh kenapa saya kok diselamatkan oleh Allah? Apakah mungkin karena saya selalu istighfar? Mungkin tidak bisa. Maka ada surprise, kejutan-kejutan di dalam kehidupan kita, manakala kita banyak istighfar. Maka saya sampaikan, mati itu kan siapa? Siapa itu boleh berarti suami, istri, anak-anak, atau siapapun di antara kita. Berarti kalau ada suami, bapak-bapak ini banyak istighfar, yakin apa? Min kulli hammin farjan. Apa-apa yang sempit itu akan diluaskan oleh Allah. Apapun itu namanya. Yang jelas itu dibikin apa dan setiap kesusahan itu akan diubah oleh Allah, diberikan jalan solusi keluarnya. Bapak ya tapi lah kalau makroja banyak hukum Islam ya makroja diberi jalan keluar. Kalau ada seorang suami yang rajin banyak istighfar kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki jalan-jalan yang tidak dia ketahui dan mana. Itu harus suami. Kalau suami yang banyak istighfar itu murah hati, bahasa Jawanya murah hati. Murah hati itu bisa memberikan efek kepada orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Istrinya bisa terpengaruh, anak-anaknya bisa terpengaruh. Allah itu kalau akan berikan solusi kepada hamba. Itu dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah sekalipun, Allah akan berikan solusi, akan berikan jalan keluar. Sering saya sampaikan. Nek anak dewi kira-kira untuk makan, wis ditambahi angel, informasi angel, ini mungkin kita ada dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya astagfirullah wa atubu. Allah akan berikan solusi. Jadi karek yakin, Allah yang yakin. Insya Allah kita yakin sekali. Demikian pula sebaliknya kalau ada seorang istri, kalau ada seorang anak yang dia itu istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, efeknya akan berpengaruh kepada seluruh keluarga. Maka tanggung jawab seorang suami itu bukan apa saja dipakai. Aku itu sing penting dari wong lanang. Apa nek dadi butuhmu tak cukupi? Tidak itu kan, tidak itu saja. Boten niku mawon. Istri itu kadang-kadang membutuhkan sesuatu yang lain, yang diantaranya doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang suami kepada istrinya. Nek sing duwe bojo lebih dari satu. Istri. Nek suami orang suaminya. Nah. Jadi kita harus selalu mendoakan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Mungkin saya lali. Pak Bodo ini kalau lali mas orang tahu dengan itu. Nah, suami dan doa istrinya, istri dan doa suaminya. Ada doa. Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, anugerahkan barokah pada anak-anak kami. Jadi, barokah itu kan kunci segala macam bentuk kunci kebaikan. Nek ujungnya anak-anak kami, insya Allah anak-anak EDW akan diberi barokah oleh Allah. Allahumma barik lana fi azwajina. Ya Allah, anugerahkan kepada kami barokah untuk pasangan hidupku. Kalau itu yang batas istri berarti untuk suami, kalau yang batas suami untuk istri. Allahumma barik lana fi azwajina.
Kok tadi lupa dari Pak. Bono dari. Allah barik lana fi ummahatina. Ya Allah, barokahkan kepada ibu kami. Ibunya juga didoakan meskipun sampun sikro nopo nasib besar. Allah akan barokah. Allah barik lana fi abaina, ya Allah anugerahkan barokah kepada ayah kami. Ibu Pak Os. Oke. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nabi kita itu meskipun dia dianugerahi oleh Allah kemaksuman, dijaga dari seluruh yang tidak baik atau dosa-dosa, tapi ternyata Rasul Muhammad dalam istighfar kepada Allah lebih dari 70 kali sehari semalam. Hadis yang berikutnya, wa an Abarri bin Yasarin al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Dari Al-Abar bin Yasar al-Muzani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari. Mi'ata marrah, 70 kali lebih. Ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi itu istighfar dan taubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Kemudian kapan Bapak Ibu yang terbaik waktu untuk istighfar? Oke. Waktu yang terbaik untuk istighfar ya waktu-waktu yang istijabah, terutama di sepertiga malam yang akhir. Karena di sana Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang minta ampun. Yang jitu tabaraka wa ta'ala kula lailati ila sama'in au. Allah itu saben begitu mau makan malam juga turun dari atas ke langit bumi. Bahasa di hadis itu kula lailatin. Kula itu tiap saben-saben lailatin itu bumi. Mboten enten lowonge. Nah, Allah ditik iso karo malaikat itu ana saklo 35 ngene iki. Kawulaku sing nek anak ae do ngomong. Dia ya Allah, kok sami sate ya Allah. Waduh, nek enten iki kamu, sholat tahajud ya Allah. Nah, kandhane marang wong ya, khususe kata ya apa min sulaimi al-akhir. Khususe ana ing sakotikane wong iki. Kandhane marang wong sing do tangi bengi sholat tahajud terus sakotikane wong iki. Kandhane mayna ga uni fa astajibalah. Sing sapa samane wong do njaluk nyuwun donga marang ingsun Allah, kandhane ya fa astajibalah. Ingsun Allah bakal ngijabahi. Saklo digantung wong iku Pak, wekdal ingkang ijabah. Nek ora kadhe wong iso manfaat. Nggih, dari sakit pemanfaatan semaksimal ini. Jadi pada oni pasta di dalam itu sing sapa samane ngomong marang ingsun Allah, bakal ingsun Allah ijabah. Ijabah itu dikabulke ditampa doa. Ibu-ibu bapak-bapak nek telesan kita jenengan sami pas saged buku di sepertiga malam, nggih. Monggo sami niku wonten asal Allah. Cukup kalian kebutuhan kita menjelaskan piyambak-piyambak. Nyuwun niku donga. Nggih, nek kepengin anak-anak saleh-salehah. Ya wis nyuwun kaya sing ditungake kanan Nabi Ben Robi Habli minas solihin. Antek tuku sing ati. Aja kuteng lisan tok, ning antek tuku sendrone ati. Nek nyuwun pengin uripe karo kabeh nyuwun kalian. Mayas ali fa'utiyah sing sapa samane wong nyuwun marang ingsun Allah, fa'utiyah pokoke iso bakal mati. Ada kehidupan untuk akhirat, ada kehidupan untuk dunia. Sing Allah iki oleh hubungan karo istighfar. Mayas taghfiruni fa'aghfiru lahu. Sing sapa samane wong do istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, monggo ingsun Allah bakal ngapura. Padahal dosane awake dhewe niku kompleks banget. Kan melek bakal film kantos kadang film malih nek diitung iku dosane boten kanten-kantenan. Niku iso menghapus dosa niku nek awake dhewe kata istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 sampai 100 luar biasa. Awake dhewe monggo Pak. Mumpung Allah kasih paling perdana kita menyenang kami, kita manfaatkan perdana itu semaksimal mungkin.
mumpung Allah tasih paling sehat, ayo kita manfaatkan kesehatan ingkang Allah paling dateng kita. Caranya untuk memperbanyak ibadah wonten ngasanipun Allah. Di Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya Nabi kita Muhammad SAW meskipun dia itu maksum terjaga, namun ternyata Nabi memberikan pelajaran yang luar biasa dan kita dengan kami, hai manusia termasuk kita, ayo berbuka-buka istighfar dan taubat wonten asalipun. Kemudian yang seterusnya, wa Nabi Hamzah An-Nasi bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aqrabu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin muttafaqun alaih. Ila akhirih. Artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu khadim pembantu Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat bahagia dengan taubat seorang hamba melebihi kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang menemukan hewan tunggangannya yang hilang di padang pasir. Jadi ibarat kata dulu begitu. Ternyata Allah itu sangat bahagia kalau ada seorang hambanya yang istighfar, yang taubat dari Allah, melebihi kebahagiaan seorang hamba manakala ketemu apa-apa yang hilang darinya. Kalau nek kita tidak sampai kehilangan apa, umpamanya pas ngaji dipakai hilang, kemudian tahu-tahu sepeda motor itu balik lagi ke rumah kita, mestinya kita bersyukur alhamdulillah, senang banget. Dan ternyata Allah itu langsung bahagia kalau ada hambanya yang taubat. Berarti ada kata yang kita dengan sami nek kepengin Allah itu bahagia, ayo kita dengan sami kata-kata taubat wonten asalipun. Dalam riwayat Muslim disebutkan Allah sangat bahagia dengan taubat seorang hamba ketika ia bertaubat kepada Allah, melebihi kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang mengendarai hewan tunggangannya di padang pasir, kemudian lepas darinya. Untone muncul di padang pasir, tidak ada saudara, tidak ada tunggangan lainnya, bekalnya juga dibawa oleh unta itu. Padahal makanan dan minumannya ada padanya, sehingga dia putus asa, Israel mengarah-arah. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon dan tiduran di bawahnya. Sedang dia telah berputus asa dari hewan tunggangannya. Ketika dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba hewan tunggangannya berada di hadapannya. Maka dia segera mengambil tangkapnya, kemudian dia berkata, karena saking bahagianya, dia itu saking salah dalam ucapannya. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah rohku. Dia salah dalam ucapannya karena terlalu gembira. Ternyata Allah itu lebih bahagia kalau ada seorang hambanya yang tahu taubatan nasuha, terutama taubatan nasuha. Oleh karena itu, monggo bahasa kita itu mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan dan kita dengan sami. Kita manage waktu-waktu untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Di antaranya tadi sepertiga malam ini waktu yang tidak. Kedua, di antara adzan dan iqamah. La yuwaddu addu'a bainal adzani wal iqamah. Atau inna du'a la yuwaddu bainal adzani wal iqamah fad'uhu. Tidak akan tertolak, atau sesungguhnya doa itu tidak akan tertolak manakala doa itu diucapkan bainal adzani wal iqamah, diucapkan adzan dan iqamah. Ini insyaallah jamaah masjid Al-Quran sudah begitu. Jangan sampai di antara adzan dan iqamah kita tidak berdoa. Ini justru malah ngobrol. Ini harus dihilangkan. Kita itu harus tahu waktu-waktu ijabah. Waktu ijabah itu di antaranya itu. Di antara adzan dan iqamah. Lalu waktu tidak akan ditolak. Berarti orang ditolak diijabah, dikabulkan, diterima oleh Allah. Monggo baca adzan kampung, sholat sunat tahiyatul masjid, lenggah menghadap kiblat, baca doa-doa. Atau pikir-pikir yang dengan kami sudah apa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita dengan sami piyambak. Jangan diisi di saat menunggu imam datang, imam memimpin sholat, justru malah kurang berdoa, malah ngobrol di kebiasaan itu harus dihilangkan. Yang orang dosa. Ini pelajaran kami kalau kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang bijak. Kemudian yang ketiga ngomong, di saat kita dengan sami sujud, kondisi
yang lebih dekat antara hamba dengan Rabbnya itu di saat sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Terutama sujud-sujud yang kita laksanakan di saat sholat sunat. Nah imam itu di saat memimpin sholat, meskipun paham akan itu, boleh berdoa di saat akhir sujud yang terakhir itu dengan doanya masing-masing. Ini jadi imam kok berdoa di saat sujud terakhir, sepertinya kurang bijaksana. Jangan-jangan nanti makmumnya dotin benar. Alangkah baiknya doa-doa di akhir sujud itu kita panjatkan kehadirat Allah di saat sholat munfarid, sholat jiwi. Bacaan yang panjang juga boleh, doa yang panjang juga boleh di saat sujud terakhir. Nah ini satu hal yang boleh koordinasi kami. Maka opsi kesan itu dikoordinasi kami di saat melaksanakan ibadah kepada Allah, utamanya doa. Itu ada waktu-waktu yang bisa. Namun kali kita insya Allah orang kita merasa kantos doa-doa bisa itu kita sangat tidak kan, terutama di seperti kakak tadi. Di Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis lagi. Wa an Abi Musa Abdillah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Inna Allah Ta'ala yaqsudu yadahu bilaili liyatuba musibun nahar. Wa yaqsudu yadahu binahari liyatuba musibul lail hatta taqu asyamsu bi maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Artinya Allah itu memberikan maghfirah. Bahasa di sini membentangkan tangannya di malam untuk menerima taubat kita dengan sapi atau siapapun yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jadi ini istighfar itu memang harus kita ucapkan di setiap saatnya. Zikrullah dikit kepada Allah harus kita ucapkan di setiap saat. Orang bertek awan, orang bertek bengi. Anak Allah ini bukan anak-anak di malam hari atau di siang hari, mari kita bertanya taubat kepada Allah. Sambil naik mobil, astagfirullah. Sambil naik motor, astagfirullah. Sambil duduk di mobil, astagfirullah. Itu kan kesempatan terbaik karena sekarang ini kan saat itu dilarang. Kalau bayangin kejadian-kejadian seperti itu, ya Allah, memang dia tapi itulah yang terbaik. Apapun yang terjadi di saat hamba itu mengalami suatu bentuk masalah, itulah yang terbaik. Ya sih ngapain dia kalau SMK ketika di port mobil mobil ini blok dan sebagainya itu yang terjadi seperti itu. Sudah tertulis di lauhul mahfuz. Memang harus dikaji dan lain sebagainya. Doa yang dapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian kajian kita pada kesempatan pertemuan di akad pagi yang bahagia ini. Insya Allah ada manfaat bagi kita bersama. Yang terpenting kita senantiasa bersemangat dalam beribadah. Semangat itu ya? Apa nih semangat? Pokoknya ibadah kudu semangat. Ampun itu. Demikian ada kurang kita mohon dimaafkan. Sekaligus mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang tidak mohon dimaafkan. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.